Shalom teman-teman muda. Di waktu yang sangat baik ini, saya coba menjawab pertanyaan yang terlalu sering ditanyakan ke saya, yaitu pernikahan antara Katolik dengan Protestan boleh apa tidak. Bahkan baru saja saya ada konseling dengan seorang anak muda yang akan merencanakan pernikahan. Dia sendiri Protestan dan calonnya adalah Katolik. Namun terjadi beberapa hal berbeda pandangan, dan namun pada dasarnya adalah sama. Nah, cuman ini yang akan coba saya bagikan. Pandangan-pandangan ini akan coba saya bagikan sehingga terjadi persamaan pandangan. Oke? Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan teman-teman di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, pernikahan antara Protestan dan Katolik boleh apa tidak? Nah, di sini saya akan coba sampaikan ke teman-teman supaya kita dapat informasi sejarah kenapa ada Protestan dan Katolik. Dari sini saya akan coba sampaikan sedikit saja, nggak nyampe 3 menit. Saya sampaikan sedikit saja sejarah singkat kenapa terciptanya Protestan ataupun Katolik, kenapa bisa tercipta. Dan sekali lagi teman-teman, tolong digarisbawahin, di sini saya sedang tidak untuk menciptakan perdebatan atau lagi semacam menjadi huru hara, bukan. Hanya coba menyampaikan saja kepada teman-teman muda di tempat ini, supaya setelah mendengar sejarah singkat ini, kita bisa tahu, oh ternyata benar bahwa antara Protestan dan Katolik itu sama. Nah, kalau kita pelajari, Kristen sejak awalnya disebut atau pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Kita bisa baca di Kisah Rasul 11 ayat 26. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang mengikut Kristus pada waktu itu di Antioquia, mereka disebut Kristen, pengikut Kristus. Namun ini sejarah singkatnya, terjadi perpecahan di awal abad 17. Jadi awal abad 17 terjadi perpecahan di tubuh Kristen sendiri. Perpecahan tersebut mengakibatkan terbaginya 2 blok, Katolik dan Protestan, yang dilatar belakangi oleh koreksi dari para reformator, khususnya Martin Luther pada masa itu di awal abad 17. Nah, koreksi Martin Luther adalah doktrin yang berkembang pada masa itu. Jadi doktrin yang berkembang pada masa itu dikoreksi oleh Martin Luther. Nah, doktrinnya apa? Saya tidak bahas di sini karena sekali lagi yang saya bahas di sini adalah boleh apa tidak Protestan nikah dengan Katolik. Jadi saya nggak bahas itu doktrinnya. Saya hanya sampaikan saja sedikit sejarah singkatnya supaya kita bisa tahu. Nah, doktrin yang berkembang dikoreksi sama Martin Luther pada masa itu, yang dijadikan doktrin yang berkembang itu dijadikan doktrin atau ketetapan oleh pimpinan gereja pada masa itu. Nah, Martin Luther menuliskan dalil-dalilnya yang sangat terkenal dan menempelkannya pada gereja di Wittenberg, Jerman. Nah, sungguh sebenarnya tidaklah direncanakan untuk Kristen itu terbagi 2, yaitu Katolik dan Protestan.
Namun reaksi pemimpin, ini yang terjadi, reaksi pemimpin gereja pada masa itu sangat keras terhadap para reformator ini. Sangat keras, bahkan cenderung kejam. Nah, tekanan demi tekanan pada waktu itu terjadi. Hingga gerakan kontra reformasi itu terjadi. Ini terjadi bukan lagi karena persoalan sikap iman Kristen, tapi lebih kepada kekuasaan pada masa itu, kekuasaan pemimpin gereja saat itu, dan ironisnya banyak korban yang berjatuhan. Nah, dari situlah Kristen itu menjadi terpecah dua antara Protestan dan Katolik. Dan sekali lagi, yang saya mau sampaikan pada dasarnya sama. Terpecah di sini bukan berarti yang ini menyembah kemana, ini menyembah kemana. Tidak. Artinya jadi terbagi dua, itulah. Jadi bahasa saya begini, bukan terpecah, terbagi dua. Oke, menjadi terbagi dua. Kristen, Protestan, dan Katolik. Nah, dari situ terjadi perpisahan yang sangat menyedihkan, bahkan meninggalkan satu kebencian pada saat itu. Lalu ada juga perbedaan doktrin yang sangat kental pada waktu itu. Namun puji Tuhan, hari ini suasana itu sudah mencair. Bahkan rasa kekeluargaan, rasa saudara, rasa tubuh Kristus itu sudah kembali terbangun hari ini. Jadi teman-teman, itulah sejarah singkatnya tentang Kristen itu menjadi terpisah dua antara Protestan dan Katolik. Namun pada dasarnya disebut dengan Kristen, pengikut Kristus. Jadi saya berharap teman-teman yang dengar ini tidak lagi bingung, tidak lagi dari pihak perempuan keluarganya atau pihak laki-laki keluarganya memperdebatkan masalah Protestan ataupun Katolik. Sama itu, sama-sama disebut Kristen, pengikut Kristus. Namun di sini yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita yang akan menikah antara Protestan dan Katolik, yang menjadi pertimbangan ada beberapa hal, ya. Jadi sekali lagi, boleh apa tidak Protestan dengan Katolik menikah? Jawaban saya boleh, dan sangat boleh. Ya, yang terpenting adalah iman calon pasangan kamu. Saya ulang, yang terpenting sekarang adalah iman calon pasangan kamu. Imannya bagaimana? Dia percayakah atau menerima Yesuskah sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang kedua, apakah dia percaya bahwa Yesus hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Itu yang terpenting. Kalau dia bilang dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat, maka boleh dan sangat boleh. Ya, jadi tolong teman-teman, ini yang tidak esensi jangan diperdebatkan. Jangan diperdebatkan yang tidak esensi. Yang penting percaya Yesus dan percaya satu-satunya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang paling penting. Ya, imannya yang paling penting. Ya, oke. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan teruntuk kepada teman-teman yang mungkin sedang berpacaran dan akan menikah. Nah, kemarin barusan saja saya chattingan dengan seseorang anak muda, dan mereka terhalang di mungkin masalah pandangan, ya, masalah pandangan. Dan pada dasarnya mereka sih oke, cuman kan kadang kita oke sebagai pasangan, namun kan kadang pihak keluarga belum tentu. Kadang pihak keluarganya oke,
belum tentu pihak keluarga kita oke. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting. Jadi teman-teman yang akan menikah, tolong diperhatikan baik-baik apa yang akan coba saya sampaikan ini. Sehingga ketika teman-teman menikah nanti antara Protestan dan Katolik, tidak terjadi sebuah perdebatan, tidak terjadi sebuah sakit hati, atau merasa dipermainkan, atau merasa tertekan. Tidak terjadi itu. Jadi sejak pacaran sekarang ini yang akan menikah, maka dengarkanlah ada beberapa hal yang harus dilakukan apabila ingin menikah. Yang pertama, pikirkan baik-baik ini ketika Anda akan menikah, ya. Pikirkan baik. Istri atau suami ikut siapa? Istri ikut suami kah? Atau suami ikut istri? Maksudnya adalah ibadahnya di mana? Ya, itu penting. Istri ibadah di tempat suaminya kah? Atau suaminya ibadah di tempat istrinya? Dan kembali lagi, mau ibadah di Protestan, mau ibadah di Katolik, tidak jadi masalah. Sebab imannya adalah kepada Yesus Kristus. Nah, sebab begini, masalah pindah gereja inilah yang sering memunculkan banyak kendala. Ya, kadang-kadang maunya si laki-laki, udahlah kamu ikut Protestan, ya. Si perempuan bilang, endaklah kamulah ikut Katolik. Nah, kadang-kadang keduanya sudah oke, udah ambil keputusan, di mana aja nggak jadi masalah. Orang tuanya bilang, enggak, suamimu harus ke Katolik. Dan pihak laki-laki juga bilang, enggak, istrimu harus ikut suami ke Protestan. Padahal samanya itu, gitu loh. Nah, ini yang kita harus pikirkan baik-baik. Ini yang harus dibicarakan tuntas sebelum menikah. Jangan setelah menikah baru dibicarakan. Repot. Bicarakan sebelum nikah. Baik-baik bicarakan. Tanya keluarga masing-masing. Setelah mengambil keputusan, oke, di mana saja tidak masalah, lanjut menikah. Tapi sebelum ini beres, sebaiknya dibicarakan baik-baik dan sangat serius. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu dibicarakan adalah menyamakan yang namanya doktrin, ajaran gereja disamakan. Sebab repot kalau teman-teman udah masuk di rumah tangga, ya. Anggaplah contoh ini, saya nggak masuk ke situ dulu, saya masuk ke sini dulu. Anggaplah contoh ini, yang satu percaya percik, oke. Namun yang satunya lagi mungkin istrinya percaya baptis. Nah, bahayanya apabila suaminya berkata bahwa percik yang paling benar, kemudian istrinya berkata enggak, baptis yang paling benar. Nah, ini akan jadi masalah nanti di rumah tangga. Ini hanya contoh. Kalau ini tidak diluruskan, ingat kembali lagi, ini hanya contoh, ya. Nah, yang saya maksudkan adalah doktrin-doktrin yang beredar baik di Protestan ataupun doktrin-doktrin yang beredar di Katolik, ini harus disamakan. Nah, jujur saya secara pribadi, saya tidak terlalu mengerti doktrin-doktrin apa yang ada di Katolik, karena saya tidak terlalu mempelajari ajaran-ajarannya. Tapi pada dasarnya adalah sama, Kristen, pengikut Kristus. Ya, jadi ini yang paling penting, samakan doktrinnya. Ya, sehingga di dalam rumah tangga tidak terjadi perpecahan doktrin, tapi disamakan. Yang penting esensinya sama, ya. Jadi doktrinnya beda sekalipun, tolong disamakan. Artinya begini, oke lah, gak usah kita perdebatkan.
ya. Artinya berlapang dada. Yang penting kita fokusnya kepada Yesus. Yang penting fokusnya kita bertumbuh dalam Kristus. Yang penting kita jadi garam dan terang. Cukup, itu yang paling penting. Nah, ini yang perlu dibicarakan teman-teman muda. Dan saran saya, ini saran saya, jangan memaksakan kehendakmu. Ya, memaksakan kehendakmu, enggak. Kamu harus ikut saya, atau enggak, kamu yang ikut saya. Jangan, tapi coba dibicarakan baik-baik. Ini waktunya belajar untuk membicarakan baik-baik. Sebelum masuk di rumah tangga, membicarakan baik-baik dalam segala sesuatu. Karena kalau kita udah ngotot-ngototan ya, enggak, harus ikut doktrin saya, harus ikut ajaran saya. Nah, kalau ini sudah terjadi, orang lain aja dengar udah gak simpatik. Apalagi dengar keluarganya udah gak simpatik. Tapi kalau sikapmu, ya udah, sekarang gini, yang kita fokuskan sekarang adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kita fokuskan sekarang adalah satu-satunya Juru Selamat hanyalah Yesus. Yang kita fokuskan sekarang adalah kita percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang kita fokuskan sekarang adalah kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, ini aja yang dibicarakan. Jangan ada pemaksaan di situ. Kalau ini sudah dibicarakan, enak. Saya beritahu ini tips anak-anak muda, supaya hubunganmu lancar, supaya kau sampai di pernikahan. Jangan ngotot dan jangan maksa. Sampaikan aja. Yang penting yang esensi kita sama, cukup. Ya, itu yang paling penting. Dan yang ketiga, kembali lagi hampir berhubungan dengan itu. Yang ketiga, yang menjadi bahan pertimbangan apabila kita ingin menikah antara Protestan dan Katolik, yang menjadi pertimbangan yang ketiga adalah apa respon orang tua masing-masing. Apa responnya? Kalau orang tua masing-masing tidak setuju dan ngotot-ngototan, tarik-tarikan, kalau dia nggak mau ke Katolik, udah nggak usah. Ataupun yang satunya lagi, kalau dia nggak mau ke Protestan, ya udah nggak usah. Nah, dengan saya baik, restu orang tua itu wajib. Wajib. Sebab Alkitab bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan engkau berbahagia di bumi. Jadi restu orang tua itu sangat penting. Jadi tanyakan ke pihak keluarga, bagaimana ini? Bagaimana? Jadi kalau pihak keluarga nggak setuju, ini juga nggak setuju, sebaiknya cari solusi, cari jalan keluar. Apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan orang tua, untuk meyakinkan mereka bahwa kita ini sama, Kristen, pengikut Kristus. Jangan melangkah langsung menikah belum dapat informasi ini, boleh apa tidak dengan orang tua, tidak jadi masalah apa tidak. Jangan langsung ini, nanti kasihan rumah tangganya. Ya, jadi ini yang harus kita tahu, teman-teman. Ya, silahkan teman-teman yang ingin menikah, teman-teman Protestan dan teman-teman di Katolik, apabila ingin menikah, silahkan. Ya, jangan lagi bingung dengan ini. Jangan lagi diperdebatkan yang bukan esensi. Ya, jangan diperdebatkan yang bukan esensi. Jadi kesimpulannya adalah, dari semua yang kita obrolkan ini adalah, Protestan dan Katolik boleh apa tidak menikah? Jawabannya boleh. Sangat boleh. Kenapa sangat boleh? Karena kita pada dasarnya disebut dengan Kristen. Apa itu Kristen? Pengikut Kristus. So, ini yang boleh saya bagikan. Doa saya, hubunganmu lancar, hubunganmu direstui orang tua, hubunganmu diberkati Tuhan, dan hubunganmu jadi berkat bagi banyak orang. So, teman-teman, tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan. Dan jangan lupa di subscribe, tekan tanda loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan
video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati.